Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat ya, kelas 5. Doa Bapak senantiasa selalu untuk anak-anak hebat ya, tetap semangat, tetap sehat dan dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 9 halaman 88 dengan tema manusia baru. Kita mau belajar hari ini bahwa kita harus diubahkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, sehingga disebut dengan manusia baru. Nah, manusia baru ya, menurut Alkitab, anak-anak melihat adalah orang yang sudah meninggalkan dosa masa lalu, menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak. Nah, anak-anak, kita harus meninggalkan ya manusia lama kita, ya dosa masa lalu kita. Contohnya apa anak-anak? Ya kita melawan orang tua, suka berbohong, ya kemudian mencontek. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita harus berubah. Ya, berubah menjadi manusia baru. Nah, orang yang meninggalkan cara hidup yang lama adalah orang yang sudah bertobat. Jadi ketika anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus, anak-anak harus mengalami ya perubahan. Itu adalah merupakan tanda pertobatan. Dan kemudian hidup baru dalam Kristus artinya tidak lagi menuruti keinginan daging yang dapat menuntun orang dalam kebinasaan, anak-anak ya, melainkan hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, dalam pembelajaran beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bagaimana karya Roh Kudus ya, sehingga manusia boleh mengalami pertobatan. Nah, coba anak-anak bayangkan ya, ketika anak-anak main game seharian ya, tidak mau berubah, tidak mau belajar, pastinya anak-anak ya tidak akan mendapatkan nilai yang baik, dan juga mungkin ia tidak akan naik kelas, akan ditegur oleh guru, kemudian juga akan ditegur oleh orang tua, sehingga anak-anak ya harus berubah menjadi ya manusia baru, hidup lebih baik dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ya bekerja dalam kehidupan orang percaya. Ketika anak-anak berdoa, maka Roh Kudus yang akan memberikan kita ya kekuatan, kemampuan untuk berubah. Nah, manusia baru adalah manusia yang tunduk ya kepada firman Tuhan. Apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan, pastinya anak-anak juga harus mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang mengajar kepada kita ya untuk menjadi pribadi yang ya taat kepada orang tua, hidup yang jujur, dan masih banyak lagi ya firman Tuhan yang memberikan kita, mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anak, di dalam Yohanes 3 ayat 4 menceritakan salah satu tokoh Alkitab ya, namanya Nikodemus. Ia adalah seorang tokoh Yahudi yang mengajarkan Taurat dan hidupnya taat ya kepada hukum. Dan kemudian ia bertanya kepada Yesus, apa arti manusia baru? Sehingga Yesus menjelaskan bahwa arti manusia baru adalah mereka yang dilahirkan secara rohani atau roh. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mengalami manusia baru. Kita harus ya berdoa, meminta ya pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga kita akan diberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk boleh mengalami pembaruan hidup kita, sehingga hidup kita disebut dengan manusia baru.